Anton Korobov. Bagaimana teman-teman? Kalian pernah dengar nama ini? Bertanding pada saat Titel Cup 2024. Tak tanggung-tanggung teman-teman. Lawannya dia harus berhadapan dengan Magnus Carlsen, si Raja Endgame. Tetapi yang uniknya, di akhir Endgame malahan Anton Korobov melakukan pengorbanan perwiranya teman-teman. Bagaimana keseruannya? Kita ambil ilmunya, ketenangan Magnus Carlsen, ataupun keagresifan Anton Korobov yang kita bisa pelajari dalam video ini. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Anton Korobov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4, Magnus Carlsen, kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam bermain pion E6. Jelas terlihat saat putih pengembangan kuda ke F3 lalu hitam pion D5. Di sini kuda ditempatkan ke C3, terjadilah pembukaan gambit menteri ditolak, teman-teman. Variasi 3 kuda. Bagaimana keseruannya? Hitam persiapan untuk rokade sayap raja. Putih gajah ke F4, tujuannya jelas, pion ke E3 dan gajah petak putihnya bisa aktif ke depan. Permainan berlanjut, hitam rokade sayap raja, putih pion E3 sesuai rencana. Setelah rajanya aman, Magnus Carlsen mengajak pertukaran pion. Anton Korobov menerimanya, pion pukul pion, dan disambut oleh gajah. Next, gajah ditempatkan ke E2, jelas Anton Korobov persiapan rokade sayap raja kembali. Magnus Carlsen pion pukul pion dan disambut oleh gajah. Pion A6 dimainkan, tujuannya jelas, pion B5 untuk menakuti posisi gajah. Di sini teman-teman, Anton Korobov terlebih dahulu rokade sayap raja. Saat Magnus Carlsen mengancam gajah, gajah ditarik ke E2. Permainan berlanjut. Gajah Piancento ditempatkan oleh Magnus Carlsen. Di sini, gajahnya sudah aktif ke depan mengambil diagonal. Putih penempatan benteng ke C1, lalu hitam melindungi gajahnya dengan kuda, dan kuda saling mengikat. Bagaimana keseruannya teman-teman setelah gajah mengajak pertukaran karena benteng diancam? Magnus Carlsen menyederhanakan permainan gajah pukul gajah dan menteri menyambutnya. Selanjutnya, Magnus mengajak pertukaran menteri. Putih mengabaikannya, penempatan benteng ke D1 berharap menterinya dipukul dan benteng bisa menyambut. Lagi-lagi Magnus Carlsen penempatan benteng ke C8 membiarkan menterinya, dan setelah putih pion A3, Raja Endgame menginginkan permainan sederhana. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri. Kuda ditempatkan ke C5, benteng didouble ke jalur D. Di sini manuver kuda ke E4 mengikat, langsung Anton Korobov memukulnya dan disambut kembali oleh kuda. Benteng mengancam gajah, ada kemungkinan hitam mungkin ke depan bisa menempatkan bentengnya ke C2 mengancam gajah kembali, tetapi di sini Magnus Carlsen melindungi gajahnya. Putih menetapkan kudanya ke D4, lalu Magnus Carlsen mendouble bentengnya di jalur C. Pion F3 mengancam kuda. Mudah saja, Magnus Carlsen penempatan kuda ke C5. Rekomendasi komputer bisa putih penempatan bentengnya kembali ke D6, tetapi Anton Korobov melakukan hal yang berbeda. Dia berani melakukan langkah spekulasi teman-teman, menukarkan gajahnya kepada 2 pion. Gajah pukul pion. Tak panjang pikir, Magnus Carlsen langsung menyambutnya dengan pion. Setelah pion pukul gajah, lalu kuda pukul pion. Apa yang diinginkan oleh Anton Korobov? Jelas, pion yang ada di jalur B dan jalur A bisa promosi untuk ke depan. Magnus Carlsen langsung mengancam benteng dengan kondisi bentengnya terancam. Tetapi sebelum kita melanjutkan langkah aslinya, apabila hitam berupaya untuk menyelamatkan bentengnya dari kuda, penempatan ke E7, maka putih mengambil kesempatan penempatan kuda ke D6 mengancam benteng kembali. Di sini gajah dilindungi 2 kali. Lalu datang pion mengancam kuda, setelah kuda beranjak ditempatkan ke A4, barulah benteng pukul gajah dan benteng pukul benteng. Disambut oleh kuda. Kuda tidak bisa dipukul, apabila dipukul rajanya tewas.
putih sangat unggul apabila menjalankan kondisi seperti ini. Itu makanya Magnus Carlsen tidak mau mengambil langkah yang salah, tidak menggeser bentengnya, melainkan kudanya kembali mengancam benteng putih. Penempatan kuda ke A4. Anton Korobov merespon posisi seperti ini, menyelamatkan bentengnya kembali ke D6. Kali ini benteng mengajak pertukaran, pion B4 dimainkan. Setelah raja bergeser, lihat teman-teman, raja juga dinaikkan ke F2, benteng pukul benteng dan disambut oleh benteng. Magnus Carlsen jelas mengaktifkan kembali rajanya untuk bisa produktif ke depan ke E7. Kali ini putih menggeser bentengnya ke D2, gajah mengancam kuda, lalu kuda ditarik ke D4. Hitam penempatan benteng ke C3, pion E4 dimainkan. Langkah tempo, pion G6, lalu pion ke E5. Kuda ditarik kembali ke B6, berharap bisa aktif ke C4 atau ke D5. Pion dilangkahkan ke depan, lalu kuda mengancam benteng. Di sini putih menempatkan bentengnya ke A2. Tetapi sebelum kita melanjutkan partai aslinya, ada langkah baik yang direkomendasikan dari komputer. Tidak memainkan kuda, melainkan menurunkan gajah ke B7. Karena apa teman-teman? Apabila dilanjutkan dengan posisi seperti ini, pion A5 terlihat bisa dimainkan mengancam kuda, kuda bisa ditarik ke C4. Langkah terbaik putih benteng ke A2, lalu kuda pukul pion. Walaupun terlihat pion mengancam gajah, gajah bisa ditarik ke A8. Berikutnya pion B5, ada benteng mengancam kuda, dan kuda ditarik ke C2. Setelah hitam, kuda ke D7, posisi hitam sangat aman. Ini rekomendasi dari komputer teman-teman, pelajaran penting bagi kita untuk bisa terapkan saat bermain nanti. Kita kembali ke partai aslinya. Tidak gajah yang ditarik ke B7, tetapi Magnus Carlsen penempatan langsung kuda ke C4. Dengan kondisi seperti ini, rekomendasi komputer juga tetap ada untuk putih. Apa itu teman-teman? Langkah terbaiknya seharusnya kuda ke C6. Tempo skak. Apabila raja ke E8, selesai permainan karena benteng ke D8, raja hitam tewas. Dan pilihan kedua, apabila raja ditempatkan dan memang harus ke F8. Maka dari itu tetap tempo skak oleh benteng, raja satu langkah bisa ke G7. Lalu putih bisa menempatkan bentengnya ke B8, melindungi pion untuk promosi ke depan. Hal ini juga kelihatan putih lebih unggul ke depannya. Tapi langkah aslinya teman-teman, kita lihat benteng ditempatkan ke A2. Magnus Carlsen langsung mengambil keuntungan memukul pion dengan kuda. Berikutnya pion B5 mengancam gajah, gajah tarik B7, pion A5 dimainkan. Dan di sini hitam memanuver gajahnya mengancam benteng. Benteng ditarik ke A1. Berikutnya Magnus Carlsen, benteng mengancam kuda, kuda ke E2. Ada gajah, posisi mengancam ke depannya untuk kuda, tetapi pion tetap dimainkan satu langkah ke depan. Magnus Carlsen penempatan benteng ke D2 diabaikan oleh Anton Korobov. Magnus Carlsen langsung pukul kuda dengan benteng tempo skak, raja naik ke G3. Berikutnya gajah mengancam posisi kotak A8. Pion B6, ada kuda ke D7. Di sini Anton Korobov menyerah. Karena apa teman-teman? Jika dilanjutkan, pion berubah menjadi monster, langsung dipukul oleh gajah, dipukul oleh benteng, dan kuda memukul pion. Untuk langkah ke depan, hitam pasti unggul. Jelas, unggul kuda, satu perwira. Dan ada juga teman-teman mungkin berpikir dengan kondisi seperti ini. Penempatan benteng ke B1 melindungi pionnya. Hitam pasti mengambil langkah, benteng ditempatkan ke A2, mengancam pion A7. Jika pion B7 dimainkan, benteng pukul pion, promosi, dipukul oleh kuda, dipukul oleh benteng, tetap hitam unggul satu pion dan satu perwira. Dilanjutkan, 100% akan menang. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Anton Korobov melakukan pengobanan tetapi gagal. Jika diperhitungkan, seharusnya tidak melakukan hal itu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.